Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Muhammadiyah memaparkan materi tentang teori belajar behavioristik yang Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Yudi Wirjanisi saya dari kelas BKPI 1 semester 2. Di sini saya akan membawakan materi yang berjudul pengertian teori belajar behavioristik. Nah, teori belajar behavioristik ini adalah teori belajar yang mendepankan perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil proses pembelajaran. Terjadinya perubahan tingkah laku ini diakibatkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respons. Teori belajar ini berorientasi pada perilaku yang lebih baik ke depannya. Adapun prinsip belajar dari behavioristik itu, yang pertama, apabila seseorang sudah mampu menunjukkan perubahan tingkah laku, maka dikatakan sudah belajar. Artinya, kegiatan belajar tidak membawa perubahan perilaku tidak dianggap belajar menurut teori ini. Yang kedua itu adalah hal yang paling terpenting pada teori ini adalah stimulus dan respons, karena bisa diamati. Hal-hal selain stimulus dan respons tidak dianggap penting karena tidak bisa diamati. Dan yang ketiga itu adalah adanya pengaturan, yaitu hal-hal yang bisa memperkuat respons. Penguatan bisa berupa penguatan positif dan penguatan negatif. Jadi teori belajar behavioristik itu, yang pertama itu adalah mengutamakan pengaruh lingkungan. Yang kedua, hasil pembelajaran fokus pada terbentuknya perilaku yang diinginkan. Yang ketiga, mementingkan pembentuk reaksi atau respon. Yang keempat, bersifat mekanistis atau dilakukan dengan mekanis tertentu, misalnya meminta maaf. Dan yang terakhir itu adalah menganggap latihan itu adalah hal yang terpenting dalam proses pembelajaran. Nah, adapun contoh penerapan teori behavioristik itu, yang pertama itu adalah guru menyusun materi atau bahan ajaran secara lengkap, mulai dari materi sederhana sampai materi yang kompleks. Yang kedua itu, selama mengajar, guru lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi. Yang ketiga, jika guru menjumpai adanya kesalahan baik pada materi maupun pada peserta didik, maka segera diperbaiki. Yang keempat, guru lebih aktif memberikan pelatihan agar terbentuk kebiasaan yang diinginkan. Kelas selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi teori belajar behavioristik. Faktornya itu ada faktor internal dan eksternal. Faktor internal ini aspek-aspeknya terdiri dari, yang pertama ada intelijensi. Intelijensi sangat besar pengaruhnya terhadap kemajuan belajar. Yang kedua ada perhatian. Untuk menjamin hasil belajar yang baik, maka seorang siswa harus memperhatikan bahan yang akan dipelajari. Perhatian juga merupakan keaktifan jiwa yang dipertinggi. Jiwa itu semata-mata tertuju pada suatu objek, benda, hal, atau sekumpulan objek. Yang ketiga ini ada minat. Minat ini sangat besar pengaruhnya terhadap belajar. Karena bila bahan yang dipelajari tidak sesuai dengan minat, maka siswa tidak akan belajar dengan sungguh-sungguh. Yang keempat ada bakat. Bakat juga merupakan kecakapan potensial yang dimiliki seseorang untuk mencapai tujuan keberhasilan. Yang kelima ada motivasi. Motivasi ini sangat erat hubungannya dengan tujuan yang akan dicapai. Motivasi juga dapat diartikan sebagai dorongan dasar yang menggerakkan seseorang untuk bertingkah laku ke arah suatu tujuan tertentu.
Yang keenam ada kesiapan. Kesiapan ini perlu diperhatikan dalam proses belajar, karena jika siswa sudah siap mempunyai keinginan untuk belajar, maka hasil belajar akan baik. Selanjutnya yang kedua ada faktor eksternal. Di faktor eksternal ini ada aspek-aspek yang terdiri dari yang pertama ada aspek keluarga. Aspek keluarga juga terdiri dari satu, cara orang tua mendidik anaknya. Cara orang tua mendidik anaknya sangat besar pengaruhnya terhadap hasil belajar anaknya, terhadap belajar anaknya. Orang tua yang tidak memerhatikan pendidikan anaknya maka akan menyebabkan anak kurang berhasil dalam belajarnya. Yang kedua ada suasana rumah. Untuk menjadikan anak belajar dengan baik perlu diciptakan suasana rumah yang tenang. Jika suasana rumah yang tenang maka seorang anak akan dapat belajar dengan baik. Seorang anak akan dapat mudah memahami pelajarannya. Yang ketiga ada namanya keadaan ekonomi keluarga. Keadaan ekonomi keluarga ini juga sangat besar pengaruhnya terhadap belajar seorang anak. Yang kedua ada aspek sekolah. Di aspek sekolah ini terdiri dari yang pertama metode mengajar. Metode mengajar yang kurang baik akan mempengaruhi belajar siswa. Agar siswa dapat belajar dengan baik, maka seorang guru harus menyiapkan metode pelajaran semenarik mungkin. Yang kedua ada relasi guru dengan siswa. Guru yang kurang berinteraksi dengan siswa dapat menyebabkan proses belajar mengajar kurang lancar. Yang ketiga ada alat pelajaran. Seorang siswa, seorang orang tua juga harus menyiapkan alat pelajaran yang baik, yang perlu dan lengkap agar siswa dapat belajar dan menerima pelajaran dengan baik. Yang ketiga ada aspek lingkungan. Di aspek lingkungan ini terdiri dari yang pertama bentuk kehidupan masyarakat. Kehidupan masyarakat di sekitar juga dapat mempengaruhi belajar anak. Pengaruh tersebut dapat mendorong semangat anak atau siswa untuk belajar lebih giat ataupun sebaliknya. Yang kedua ada teman bergaul. Agar seorang anak atau siswa dapat belajar dengan baik, maka diusahakan agar siswa memiliki teman bergaul yang baik, dan pengawasan orang tua serta pendidik juga harus bijaksana. Teman bergaul yang baik akan mempengaruhi terhadap diri siswa dan begitu juga sebaliknya. Kelebihan dari teori belajar behavioristik, yaitu yang pertama, para siswa selalu dibiasakan untuk latihan dan praktek. Mereka dilatih untuk memiliki unsur-unsur kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleks, dan daya tahan. Yang kedua, siswa didorong untuk berpikir linier dan konvergen. Yang ketiga, siswa dapat dengan mudah mencapai suatu target tertentu dalam pembelajarannya. Selanjutnya ada kekurangan dari teori belajar behavioristik. Yang pertama, siswa sangat dibatasi kreativitas, produktivitas, dan imajinasinya. Yang kedua, pembelajaran menjadi kurang menyenangkan bagi siswa. Yang ketiga, siswa kadang mendapat hukuman verbal atau fisik. Hal ini tentu saja dapat berakibat buruk pada perubahan perilaku peserta didik atau siswa ini. Salah satu contohnya yaitu memberi hukuman kepada peserta didik atau siswa yang melanggar aturan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang tahapan teori behavioristik. Yang pertama itu ada menganalisis kemampuan awal anak dan karakteristik anak. Ada beberapa manfaat yang diperoleh guru jika melaksanakan hal tersebut. Yang pertama, guru akan mendapatkan gambaran mengenai kemampuan awal anak. Yang kedua, guru akan mendapatkan jenis pengalaman yang mendapatkan gambaran tentang jenis pengalaman yang dimiliki oleh anak. Yang ketiga, guru akan mengetahui sosiokultural anak, seperti latar belakang keluarga, ekonomi, dan yang lainnya. Keempat, guru akan mengetahui tentang kebutuhan anak, perkembangan anak, serta mengetahui tingkat penguasaan yang sebelumnya telah diperoleh oleh anak.
Tahapan selanjutnya ada merencanakan materi pembelajaran yang akan diajarkan kepada anak melalui dua pendekatan. Pertama, dengan melakukan anak harus menyesuaikan diri terhadap materi yang akan diberikan oleh guru dengan cara memberikan tes dan pengelompokan. Kedua, guru akan selanjutnya ada hubungan teori belajar behavioristik dengan pembelajaran atau pendidikan. Aliran psikologi belajar yang sangat besar pengaruhnya terhadap arah perkembangan teori pembelajaran yang sampai sekarang adalah aliran behavioristik. Aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang terlihat sebagai hasil belajar. Teori dengan hubungan stimulus-responnya menunjukkan orang yang belajar sebagai dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Dan apabila tak bersamamu, kupastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya. I promise I'll treasure you, girl. You're all that I've needed, complete in my world. You're my love, my life, my beginning. And I'm just so stunned I got you. Girl, you are the piece I've been missing. Remembering now all the time you've been alone, show me the way. Let me hold my track that goes straight to you. You're my love, my life, my beginning. It's you. I promise I'll treasure you, girl. You're all that I've needed, complete in my world. You're my love, my life, my beginning. And I'm just so stunned I got you. Girl, you are the piece I've been missing. Remembering now all the time you've been alone, show me the way. Let me hold my track that goes straight to you. You're my love, my life, my beginning. It's you. Girl, you're all that I've needed, complete